Ini tuh dinamain kerang mata 7 karena ada matanya 7 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 bener. Banggai laut tak hanya menyimpan kekayaan lautnya aja, tapi di sini ada tanaman pangan endemik, yaitu ubi banggai. Ditemani langit yang cerah, saya berada di Pantai Palanggang, salah satu lokasi primadona warga Banggai Laut, Sulawesi Tengah ketika mencari kerang abalon. Tidak seperti panen ikan atau udang yang menggunakan jaring, panen abalon cukup dengan mengandalkan tangan. Namun untuk mengambilnya membutuhkan kemampuan menyelam karena hidup di dasar perairan. Aduh, yang ini susah banget nih di batu. Jadi ya, selain wisata alamnya, ternyata Buang-Buang juga menyimpan potensi baharinya. Salah satunya yang kita cari nih, kerang abalon atau di sini biasa disebut juga kerang mata 7. Aduh, ngosong-ngosong. Ayo bang, saya lagi bang. Abalon bukan kerang biasa, karena rasa dagingnya cukup lezat sehingga harganya cukup mahal. Selain soal rasa, harga abalon juga diukur dari perjuangan untuk mendapatkannya. Hidup di antara celah-celah karang tajam, abalon seperti bersembunyi di balik dalamnya lautan. Lumayan juga. Buat ngambil kerang mata 7 ini kita harus free dive kedalaman 3-4 meter. Mereka ini hidupnya di sela-sela batuan karang, tapi kalau sore menjelang malam ini biasanya muncul keluar seperti itu. Mereka akan berjalan-jalan, jadi mudah untuk kita ngambilnya. Mencari moluska laut ini, mata harus benar-benar jeli, karena bentuk dan warnanya menyerupai warna karang tempatnya menempel. Pantas saja, kuping laut ini banyak yang menyebutnya siput di balik batu. Dapat lagi. Nih, ini tuh dinamain kerang mata 7 karena ada matanya 7 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 bener. Tapi dia bagian dalamnya tuh mirip kayak siput nih, lagi jalan-jalan di tangan saya. Lengket gitu. Sebutan kerang mata 7 adalah kekeliruan yang terlanjur umum, karena sebenarnya 7 lubang di bagian tepi cangkangnya bukanlah mata, melainkan rangkaian lubang yang berfungsi sebagai respirasi atau pernapasan. Matahari merangkak naik ketika kami mengakhiri perburuan. Sebelum kita masak, kerang abalonnya harus direbus terlebih dahulu sampai nanti tuh mudah dilepas dari cangkangnya. Selain untuk melembutkan tekstur dagingnya, perebusan juga membuat abalon steril dari bakteri atau kuman. Ketika semua bumbu sudah berpadu, aroma dan tampilan abalon semakin menggoda. Ini tuh sama sekali nggak ada amis-amisnya. Terus walaupun kenyal, pas sudah dikunyah tuh lembut banget. Jadi mudah banget untuk ditelan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
inilah acara puncak Festival Tumbe. Nah, saya sedang mengikuti prosesi adat masyarakat Batui untuk mengantarkan telur menuju ke Keraton Banggai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Festival ini melibatkan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah semua telur terkumpul, para pengantar pergi menggunakan perahu kayu menuju Kabupaten Banggai Laut. Selama perjalanan, kita diiringi perahu nelayan lainnya dan sebelum sampai ke pelabuhan di titik ini, perahu ini harus berputar 3 kali dan tujuannya adalah untuk penghormatan pada leluhur. Nah, ini kami sudah sampai di pelabuhan dan prosesi akan berlanjut setelah melapor kepada pihak keraton. Dan kalau pihak keraton sudah siap menerima telurnya, baru akan kita antarkan. Malabot Tumbe dilanjutkan dengan iring-iringan membawa telur dari pelabuhan menuju Keraton Banggai. Dan prosesi adat ini memang sudah dilakukan turun-temurun sejak zaman Kerajaan Banggai. Telur ini telah dibungkus dengan daun kombunu atau sejenis daun palma yang sudah tua. Masing-masing membawa sebanyak 5 butir yang menjadi simbol rukun Islam. Nah, ini di depan saya sudah ada masyarakat Batui yang memegang telurnya. Jadi memang harus orang-orang yang sudah terpilih oleh ketua adat yang boleh membawanya, jadi nggak boleh sembarangan. Masyarakat Banggai meyakini pengantaran telur ini untuk menghindari bencana. Selain itu, juga menjadi ajang bertemunya saudara jauh. Penyerahan telur ke keraton menjadi penutup acara Festival Tumbe 2023. Dan saya beruntung banget nih, masih bisa merasakan kesakralan tradisi yang lestari hingga saat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekitar 4 jam dari daratan, perairan Buang-Buang memiliki lokasi andalan untuk bapanah atau menyelam sambil memanah ikan. Ada bermacam alat untuk mencari ikan, salah satunya spear gun. Nah, hari ini saya sama Bang Arman mau menyelam sekaligus bapanah ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alat yang dipakai untuk bapanah sekilas mirip dengan senapan api laras panjang. Sederhana dan mudah digunakan. Hebatnya, alat ini ramah lingkungan dan selektif memilih target ikan besar. Jernihnya perairan di sini membuat saya tak ragu mengikuti nelayan untuk mencari ikan dengan cara bapanah. Dapat banyak, Bang? Dapat. Ini ternyata ada warga juga yang panah ikan, tapi alatnya lebih simpel, cuma panah sama karet aja. Perairan selatan Pulau Banggai merupakan ekosistem yang sehat dan dihuni beragam jenis ikan. Sosok mengeit. Bapanah merupakan cara tradisional dalam berburu ikan. Mata panahnya dirancang khusus dari baja anti karat. Bawah lautnya indah banget, emang ya. Laut Sulawesi itu nggak perlu diragukan lagi. Terumbu karangnya bagus, apalagi airnya dari atas sendiri udah sebening kaca. Indah banget. Jangan sampai gagal fokus. Target saya cari ikan.
sengaja, kami bertemu dengan reptil laut yang mematikan. Pertemuan dengan monster laut sekaligus mengakhiri perburuan kami. Dapat seberapa banyak? Banyak juga ya. Ini rata-rata banyakan ikan katambak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mengawetkan dan menambah nilai ekonomi, rata-rata hasil tangkapan nelayan di sini diolah menjadi ikan asin. Ikan yang didapat tadi harus dibersihkan dulu sisiknya, kemudian isi dalamnya. Ini saya kebagian ngebersihin sisik dan unik banget pakai batok kelapa. Dan ternyata lebih mudah loh, lebih cepat bersih. Batok kelapa terbukti efektif membersihkan sisik dan tidak merusak daging ikan, karena tidak memiliki bagian yang tajam seperti pisau. Pengawetan ikan dengan cara diasinkan sudah menjadi kebiasaan nelayan di Nusantara sejak ratusan tahun silam. Nah ini nih bagian paling pentingnya, kita garami ikan supaya nanti bakterinya hilang, terus juga ikan pun juga akan semakin awet. Kasih yang banyak, sela-selanya juga. Oke, kita selesai. Nah ini yang digarami harus ditunggu dulu 1 malam, tapi sudah ada ya Bang? Ya, yang sudah siap sudah. jemur. Sekarang kita mau jemur. Bentar ya Bang Anton. Ikan-ikan yang udah digarami semalaman, terus dibilas dengan air supaya bersih, habis ini langsung kita jemur. Proses penjemuran merupakan tahapan yang sangat penting. Jika tidak maksimal, maka hasilnya menjadi kurang bagus. Pak, biar sampai sana saya naik ya. Boleh ya? Biar merata, Pak. Sini, Pak, oper ke saya. Ketika ikan diberi garam, maka akan terjadi proses osmosis. Proses ini membuat kadar air dari daging ikan keluar, sehingga proses pembusukan tidak terjadi. Nelayan di sini kan mayoritas pencari ikan. Jadi begini untuk stok makanan mereka, menjemur ikan asin kira-kira 3 hari kalau musim kemarau. Kalau musim penghujan itu bisa sampai seminggu lamanya. Jadi saat inilah menguntungkan bagi mereka. Ini dia ikan asin yang sudah siap olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Warga desa Buang-Buang, Kabupaten Banggai Laut, lebih dari separohnya berprofesi sebagai nelayan. Di perairan ini, berburu menggunakan teknik nyingkek bukan lagi cerita baru, bahkan sudah jadi teknik perburuan kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang. Nelayan Indonesia tuh punya cara yang beragam dan unik banget untuk menangkap hasil lautnya. Seperti yang mau saya lakukan bersama warga di perairan Buang-Buang, kami mau tombulan doku. Jadi tombulan itu alat tangkapnya dan doku itu suntung. Jadi namanya itu adalah alat penangkap suntung. Tiga tiang kayu yang bersilangan inilah yang akan menopang badan saya dari ombak dan angin. Aman ya? Oke, saya sudah siap memburu suntung. Sekarang Bapak Arman di sana ya? Iya. Oke. Meski
hanya dipancangkan begitu saja, tapi ketiga batang kayu bakau ini berdiri sangat kokoh. Ini memasang tombulannya juga nggak sembarangan, jadi Pak Arman udah paham betul di mana ada telur-telurnya. Nah, baru disitulah kita memasang di titik yang tepat. Kentongan ini tuh ibarat simulasi rumahnya Suntung. Jadi mereka akan merasa rumahnya diganggu atau dirusak. Nah itu karena mereka menjaga telur-telurnya, mereka akan keluar mencari siapa yang mengganggu nih. Barulah kita tobak. Tapi bener loh, enak nongkrong di sini. Nongkrong biasa di warung, di atas tebing, udah mainstream. Ini kita nongkrong di atas laut, kayak gini tinggal nunggu sunset aja. Luar biasa ini, sore yang sempurna. Ikan nus atau sotong memiliki wilayah hidup yang luas, meliputi perairan sungai, danau, bahkan laut. Tiba-tiba, wajah Pak Arman mulai berubah. Dapat Pak! Angkat. Wih, gede banget! Mantap Pak Arman, dapat suntungnya. Berat ya Pak? Akhirnya setelah nunggu lumayan lama, bidikan Pak Arman tepat sasaran. Ini kelihatan gede banget suntungnya. Berapa kilo nih Pak? 3 kilo. 3 kilo? Satu suntung 3 kilo? Itu paling besar tidak? Paling besarnya dapat berapa kilo? 5 kilo. Paling besarnya masih ada yang satu suntung tuh 5 kilo. Tapi segini aja udah gede banget. Wah, mantep Pak. Boleh nggak saya pegang Pak? Sini Pak, oper ke saya. Sotong dan cumi-cumi memiliki bentuk yang mirip. Meski begitu, kedua hewan dari kelas Cephalopoda ini memiliki struktur tubuh yang berbeda. Luar biasa. Suntung jumbo. Bapak, tintanya keluar semua. Kira-kira masih ada nggak ya Pak? Saya mau coba nombak sekarang. Ya, itu. Ada batik-batiknya betul? Ya, Ini ya, coba ya. ya. Jangan. Itu sudah kena itu. Astaga. Ini dia. Coba kuat. Sumpah lepas lagi. Lepas. Pak, dapat Pak. Akar kuat. Angkat. Waduh, Angkat. ini juga. Angkat. Berat memang itu. Kuat. Ini juga berat. Aduh. Mantap. Pencarian kami membuahkan hasil, 1 sotong jantan dan 1 sotong betina. Keberadaan keduanya di tempat yang tidak berjauhan, membuktikan jika sotong saling bekerja sama untuk menjaga telur-telurnya. Saya dapat juga suntung. Lumayan besar, nggak sebesar tangkapan Pak Arman sih, tapi lumayan ya Pak. Ya. Susah banget bibiknya. Dari atas udah kelihatan, tapi karena pandangan kita nih ke dasar, kalau airnya ngebulur dikit tuh udah buyar deh. Jadi harus benar-benar fokus dan menembaknya tepat di bagian kepala sini. Jago nggak Pak saya? Mantap. Mantap. Semangat dan rasa penasaran saya masih belum usai. Tapi apa daya, matahari sudah dalam perjalanannya membenamkan diri. Saya putuskan untuk mengakhiri perburuan kali ini. Nah, hari ini kita mau masak suntung ukuran jumbo. Ini dia, dan simpel aja dibakar para-para. Perasan air jeruk digunakan untuk mengurangi aroma tidak sedap pada daging sotong. Sementara air asam ini berfungsi membuat daging lebih kesat. Saya bakar ya Bu. Wow, berat sekali.
Mematangkan sotong dengan cara dibakar adalah cara yang paling praktis. Kandungan garam dan lemak yang terdapat di dalamnya perlahan akan terus berkurang ketika dipanaskan. Para-paranya kali ini pakai pelepah pohon kelapa. Dan ini kan apinya bagus banget tuh di bawah. Tapi suntungnya pun akan terjaga dengan sempurna, nggak terlalu hancur banget karena nggak terkena api langsung. Balik ya? Ya boleh balik. Nah, panas ya bang? Ah, ini panasnya double. Panas bara dan panas matahari. Sama dengan cumi, kualitas daging sotong akan menurun jika dimasak terlalu lama. Mulai dari dagingnya yang keras dan alot, sampai pada tampilannya yang terlihat layu dengan ukuran yang menyusut. Tada, ini dia. Suntung, bumbu kecapnya sudah menunggu untuk disantap. Udah lapar belum bang? Bu, Lapar lapar. nih, ya. Ayo kita makan bareng-bareng. Ini tuh bagian terbaiknya di permukaannya nih. Kayak krenyes-krenyes gitu, terus bumbunya tuh lumer banget. Terbaik emang ini. Kalau teksturnya itu perpaduan antara cumi dan gurita, tapi lebih cenderung mirip ke gurita. Kenyal-kenyal gitu. Sama dengan kerabatnya cumi-cumi dan gurita, blekutak atau tinta hitam sotong mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk mengurangi risiko masalah jantung dan menurunkan tekanan darah. Ini membuktikan kalau banggai laut itu sesuai namanya. Hasil lautnya bisa kaya sekali, besar-besar seperti ini, dan puas banget makannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Banggai laut tak hanya menyimpan kekayaan lautnya aja, tapi di sini ada tanaman pangan endemik yang mau kita ambil, yaitu ubi banggai. Ubi banggai, sumber pangan alternatif warga masyarakat Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Terutama ketika cuaca buruk saat kegiatan melaut terhenti Ini ya. dan aktivitas bercocok tanam menjadi kegiatan pengganti. Hal ini seperti yang dilakukan warga desa Gonggong. Ini dia pohon ubi banggai. Jadi pohonnya tuh ini menjalar ke atas, makanya dikasih penyangga seperti bambu atau kayu seperti ini. Kalau yang di sebelah saya ini justru masih muda, terlihat dari daunnya masih hijau-hijau. Jadi kita harus cari yang sudah kering sekali seperti ini. Ada bu? Kenapa namanya ubi banggai? Karena ini tanaman endemik yang hanya tumbuh di Banggai. Ada sih di tempat lain, tapi nggak akan sebagus di sini kualitasnya. Saat panen, sisa galian ubi banggai harus kembali ditutup. Jika tidak, akan membahayakan petani. Ini? Iya. Oke. Saya yang ngambil ya bu? Iya. Boleh nggak? Boleh. Secara morfologi, ubi banggai mirip dengan ubi Jawa. Yang membedakan diantaranya adalah ukuran daun dan batang yang relatif lebih kecil. Bisa. Ya. Ibu dari tadi was-was, takut luka ubinya ya. Nah, kalau udah seperti ini, kelihatan ubinya, tinggal kita ambil aja pakai tangan. Pelan-pelan, jangan luka. Iya, siap bu. Sumber pangan alternatif ini dianggap sebagai tabungan oleh masyarakat pulau karena bisa bertahan di dalam tanah hingga berbulan-bulan dari waktu yang seharusnya dipanen. Ketika kondisi cuaca buruk dengan sumber pangan terbatas, masyarakat bisa mengambil dan mengolahnya. Wih, gede banget yang ini. Jadi memang ubi banggai ini biasa ditanam di tanah yang kering seperti ini atau tanah gembur, makanya bisa tumbuhnya maksimal seperti ini. Kalau dilihat-lihat, tangan saya nggak ada apa-apanya loh. Setengahnya doang. Yes, saya dapat yang besar. Tidak banyak tempat yang bisa ditumbuhi tanaman ini. Salah satunya adalah jenis tanah lempung berpasir seperti daratan Pulau Banggai Laut. Tapi kalau dilihat yang ini bentuknya lebih bulat ya bu. Bagus.
Jadi ada perbedaannya ternyata. Kalau yang panjang ini ubi putih, tapi kalau yang berbentuk bulat ini merah lebih keunguan. Tapi kalau rasanya enak mana, Bu? Enak dua-dua. Enak dua-duanya. Ini bener, naik. Kabupaten Banggai Laut tidak hanya populer dengan keindahan bawah lautnya. Hanya dibatasi dengan bentangan karang, kepulauan ini juga menyimpan keindahan bawah danaunya. Danau Paisu Batongan atau yang kita kenal sebagai Danau Ubur-Ubur adalah salah satu wisata alam yang ada di Desa Buang-Buang, dan di sini kita bisa berenang bersama dengan ubur-ubur. Di sini, hewan berpayung ini bahkan biasa naik ke permukaan air saat pagi atau sore hari ketika air masih dingin. Gini. Ini bener, naik. Nah ini salah satu cara untuk memanggil ubur-uburnya. Kita ketok-ketokan kayu ke perahu dan dengan suara itu nanti mereka akan bermunculan. Kelihatan nih, udah banyak. Banyak banget. Termasuk salah satu hewan paling hening di dunia. Rupanya ubur-ubur memiliki semacam kuping yang sangat peka dan dapat mendengar segalanya. Indera ini terletak pada pinggiran bagian tubuhnya yang berbentuk seperti payung. Bagus nggak? Ubur-ubur bening sama yang kuning. Ada dua ya? Indah banget bawah airnya. Tadi kita berenang bersama dengan ubur-ubur. Dan emang aman banget karena ubur-uburnya itu tidak menyengat. Tapi tetap aja kita menyentuhnya harus berhati-hati supaya badannya nggak hancur. Ubur-ubur atau jellyfish merupakan binatang laut tidak bertulang belakang. Hewan ini tidak memiliki otak ataupun sistem saraf pusat. Ubur-ubur hanya mengandalkan jaringan saraf berupa neuron untuk merespons rangsangan dari luar.